malam Bapak Ibu semua. Di sini kami berdua ini akan berlatih dan juga mempraktekkan bagaimana menjadi coach dan juga coachee. Nanti saya akan menjadi coach, nama saya Bu Liliana dan coachee yaitu Bu Sofi. Oke, kita akan memulai ya. Selamat pagi Bu Sofi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Hana. Terima kasih sudah bertanya keadaan saya. Ya, sama-sama Bu Sofi. Nah, saat pagi hari ini saya mau bertanya nih, apa yang bisa saya bantu Bu Sofi? Sebenarnya banyak, Bu. Saya cuma ingin satu aja. Saya di sini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Karena tahun ajaran ini saya menjadi wali kelas kelas kecil. Oh, begitu ya, bagus sekali ya. Ah, kira-kira menurut Bu Sofi, apa ya tujuan Bu Sofi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kompetensi saya yaitu untuk menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan, kelas yang tidak membosankan, kelas yang disukai dunia anak-anak, seperti itu, Bu Hana. Oh, gitu. Jadi Ibu Sofi ini pengen kelasnya kondusif, menyenangkan, anak-anak juga mau mendengarkan Bu Sofi, begitu ya? Iya, Nah, dari semua tujuannya Bu Sofi itu, apa yang sudah Bu Sofi lakukan untuk mencapai yang Bu Sofi inginkan tadi, yaitu tujuan tersebut? baik, Bu Hana. Sebenarnya saya itu sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran dan strategi, tetapi sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif, Bunda. Oh, begitu. Jadi sudah pernah dicoba berbagai metode begitu ya, tapi belum efektif. Nah, Bu Sofi, saya mau bertanya nih, apa yang menjadi tantangan Bu Sofi dalam mencapai tujuan tersebut? Baik, saya untuk mencapai tujuan tersebut mempunyai tantangan Bu Hana, yang salah satunya yaitu saya itu sulit untuk mengendalikan siswa saya yang ada di kelas. Mereka itu masih transisi dari TK ke kelas 1. Mereka itu masih menganggap bahwa eh, bermain, pikiran mereka itu hanya bermain dan bermain. Nah, di saat pelajaran itu banyak anak-anak yang berbicara, berlarian, bermain, malah ada yang bertengkar saat pelajaran berlangsung. Oh, begitu ya. Jadi riuh begitu ya keadaan di kelas ya. Ada Sangat yang riuh. bermain, ada yang bertengkar, ada yang dengan berbagai anak, dengan berbagai karakternya. Nah, saya mau tanya nih Bu Sofi, apa yang Bu Sofi butuhkan untuk mencapai tujuannya Bu Sofi, yaitu menertibkan mereka itu apa yang dibutuhkan Bu Sofi? Baik, saya membutuhkan strategi Bu Hana untuk apa ya? Untuk bisa mengendalikan siswa-siswa saya yang seperti tadi, yang banyak bicara, berlarian, bertengkar, bermain sendiri saat pelajaran berlangsung. Oh, begitu ya. Oke, Bu Sofi. Saya sekarang jadi mengerti apa kebutuhannya Bu Sofi, begitu ya. Nah, baiklah, mari kita akan bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, saya mau bertanya lagi, apakah karena mereka kira-kira, tidak memahami materi pelajaran yang Bu Sofi berikan ya? Atau menurut Bu Sofi, apa karena mereka merasa bosan waktu di sekolah atau di kelas? Atau apa mereka itu, ingin menarik perhatiannya Bu Sofi begitu ya? Wah, Bu Sofinya kok, cuek sama aku pengen menarik perhatian ah, sehingga, eee, anak-anak menjadi pengen ditegur, pengen diberi kasih sayang, begitukah Bu Sofi? Kalau saya pikir-pikir sih,
mereka itu masih kurang bisa memahami materi pembelajaran, Bun. Oh, Mungkin begitu ya? materinya itu ya, biasanya Mhm. di TK itu seperti ini, terus ke kelas 1 kok sudah diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis, gitu. Oh, ya 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 ya. Berarti kayak masa transisi itu ya? Iya, Bu Hana. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas. Karena mereka itu levelnya kan dari kecil menjadi lebih besar, tanggung jawabnya juga lebih banyak. Mereka naik itu dengan hati yang deg-degan juga, ya. Nah, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti anak-anak, begitu. Lalu, bukan hanya jelas, bukan hanya bisa dipahami, tetapi yang bisa menarik hati siswa, begitu ya. Nah, kita juga bisa selain tadi, mengajar dengan menarik, mengajar dengan bahasa sederhana yang mereka bisa terima, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan saat di kelas. Karena anak kecil itu kemampuan berhentinya, kemampuan untuk, mereka bisa memperhatikan fokus itu tidak lama seperti orang-orang dewasa. Begitu Bu Sofi? Oh, baik Bu Hana. Berarti, saya harus merubah metode saya ya, yang ada di kelas itu ya, biar anak-anak itu ndak bosan, eee, Betul, menjadi hal yang menyenangkan, mereka rindu dengan kelasnya, gitu ya. Jadi benar sekali. mereka itu kalau hari Minggu, Sabtu Minggu libur di sekolah, tapi merindukan sekolahnya ya, seperti itu ya? Nah, betul sekali. Jadi mereka tuh pengen, "Kapan ya aku sekolah kapan ya aku sekolah?" Bukannya waktu di sekolah, "Kapan ya aku pulang kapan ya aku pulang?" Begitu ya. Nah, oke. Selain itu Bu Sofi, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, ya. Kita bisa memberikan pujian, "Wah, kamu hebat loh. Hari ini, eee, Ibu Sofi lihat anak-anak tertib, yang meja ini tertib sekali. Wah, kita beri aplaus yuk, kita beri penghargaan. Walaupun penghargaannya tidak harus selalu benda ya, kita beri pujian itu saja anak-anak yang mendengarkan dan diam itu, wah itu sesuatu yang menyenangkan buat mereka, begitu Bu Sofi. Baik, Bu Hana. Berarti reward sama pujian itu juga penting ya bagi anak-anak Sang ya. Sangat penting, tetapi reward-nya ndak harus sesuatu yang, membuat mereka kecanduan. Wah, gara-gara reward nih aku, akan melakukan sesuatu yang baik. Nah, begitu. Jadi nanti kita akan bicara lagi selanjutnya bagaimana memberi reward yang baik, tidak tidak sehingga mereka merasa tidak selalu, "Oh, aku melakukan ini supaya mendapatkan reward," gitu. Ada caranya, nanti kita akan bahas selanjutnya, di sesi berikutnya, Bu Oh, Sofi. seperti itu. Oh iya, Bu Hana. Kemarin-kemarin saya juga barusan ikut pelatihan bahwa Ya, teknik-teknik stop atau yang disebut dengan mindfulness itu ternyata mhm. juga bisa untuk mengendalikan anak-anak di kelas. Betul sekali. Mindfulness itu sangat penting buat anak-anak. Karena anak-anak kita ini ya, murid-murid kita ini datang dari berbagai rumah ya masing-masing dengan berbagai kegalauan hatinya, dengan berbagai masalah di keluarganya. Mungkin bukan masalah besar ya, mungkin pagi-pagi disuruh bangun kepagian gitu, terus nangis, marah sama mamanya, mungkin masalah sarapan dan lain sebagainya. Nah, waktu ke kelas mereka bad mood, mood-nya belum terbentuk, hatinya belum penuh, pikirannya belum penuh. Nah, gunanya mindfulness itu adalah seperti ini, Bu Sofi. Jadi,
mereka itu bisa, eee, merasakan bahwa aku sudah siap, begitu ya. Jadi mindfulness ini bisa menyiapkan anak-anak didik kita, supaya mereka itu bisa benar-benar fokus terhadap pelajaran. Jadi caranya bagaimana? Ajak mereka berdiam diri, dikasih musik yang, eee musik yang khusus untuk anak-anak ya, yang, membuat mereka nyaman, membuat mereka tenang, yang lembut gitu. 1 sampai 5 menit saja Bu Sofi, tapi, disesuaikan dengan usianya ya. Kalau anak-anak mungkin 1 menit, 2 menit disuruh diam saja. Itu sudah akan membantu mereka, rasanya kalau kita itu butuh ketenangan begitu loh Bu Sofi, dari pekerjaan yang banyak tiba-tiba, disuruh belajar. Nah, itu kan belum siap. Nah, kita biasanya disiapkan dengan musik, dengan lagu, dengan diam, dengan tenang. Itu akan membentuk mindfulness. Begitu Bu Sofi. Baik, Bu Hana. Selain itu juga, saya juga baru ingat lagi, Bu Hana. Ice breaking itu ternyata juga bisa ya untuk membangkitkan semangat anak-anak ya, memfokuskan anak-anak ya. Benar sekali, ice breaking itu gunanya untuk mereka, setelah mindfulness tadi ya, mereka jadi semangat. Nah, setelah hatinya ada di kelas, pikirannya ada di kelas, hidupnya ada di kelas, mereka menjadi semangat begitu. Wah, dengan ice breaking mereka menjadi cair lagi. Hatinya yang membeku menjadi cair, menjadi ceria, menjadi semangat. Nah, itu akan membentuk pola dia sepanjang hari itu. Saat pertama kali dia senang, itu kemungkinannya akan seperti itu sampai akhir. Tapi saat pertama kali sudah bad mood, dibiarkan terus, nah itu nanti akan terbawa. Jadi supaya lebih ringan, gurunya juga lebih ringan, Bu Sofi lebih ringan, anak-anak lebih berjalannya lebih lancar dalam pembelajaran, ice breaking juga sangat penting. Begitu Bu Sofi. Ya, baik Bu Hana. Saya akan mencoba untuk melakukan semuanya. Dari ice breaking, terus teknik stop, kemudian merubah merubah metode yang sudah dijelaskan Bu Hana tadi, begitu. Baik, apakah menurut Bu Sofi, pembicaraan kita ini bermanfaat? Sangat bermanfaat sekali Bu Hana, sehingga saya, bisa menyelesaikan masalah saya sendiri gitu. Yang sebelumnya saya bertanya-tanya, pusing, "Aduh ini bagaimana ini solusinya?" Apalagi saya harus setiap hari ketemu dengan anak-anak, masa masalahnya semakin bertambah-bertambah tapi nggak ada solusinya sama sekali. Gitu ya. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Nanti kalau ada waktu dan ada pertanyaan, Bu Sofi boleh datang kembali ya ke tempat saya. Silahkan Bu Sofi boleh implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya ya hasilnya nanti ya, Bu Sofi ya. Baik, Bu Hana, siap. Saya akan melakukan semua yang sudah Bu Hana sarankan kepada saya. Saya berharap anak-anak sudah bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga saya mampu menciptakan kelasku adalah surgaku, seperti itu, Bu Hana. Wow, kelasku adalah surgaku. Hebat sekali ini Bu Kelas Sofinya yang juga. dirindukan, yang kita rindukan bersama-sama. Kelas yang dirindukan, menjadi surga ya buat anak-anak, sehingga mereka menjadi senang saat bersekolah. Oke Bu Sofi, saat ini sudah selesai, eee, coach dan coach kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu Hana. Nah, Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya, Bu Sofi, akan menjadi coach dan Bu Hana akan menjadi coachnya. Kali ini
kita akan belajar simulasi kucing tentang kompetensi meningkatkan kemandirian siswa di kelas. Oke, baik Bu Hana, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu Sofi. Baik, kita akan mulai. Selamat pagi Bu Hana, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Sofi, terima kasih sudah bertanya. Bu Hana, apa yang bisa saya bantu untuk hari ini? Wah, sebenarnya saya minta bantuannya banyak sekali nih Bu Sofi, tapi saya mau satu saja. Saya ingin meningkatkan kemandirian siswa di kelas saya. Begitu Bu Sofi. Wow, bagus sekali Bu Hana. Apa tujuan Bu Hana dalam meningkatkan kompetensi kemandirian siswa di kelas Bu Hana? Bisa dijelaskan? Iya Bu Sofi, begini, saya ingin menciptakan karakter mandiri dalam diri siswa. Begini Bu Sofi, ya siswa-siswa saya biasanya itu ada beberapa siswa begitu ya, itu biasanya di rumah itu semuanya dilayani, entah itu oleh mama atau papa atau juga eh, rewang atau pembantu begitu. Jadi mereka beberapa saja ya, beberapa itu memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu dengan bantuan terus, tidak mandiri begitu. Sehingga waktu di kelas itu sangat terlihat dampaknya begitu Bu Sofi. Sehingga apa-apa semuanya mereka maunya dibantu, padahal mereka bisa melakukan sendiri sebenarnya saat, diberikan tanggung jawab itu. Tetapi karena di rumah, beberapa anak itu dibiasakan, jadi akhirnya mereka maunya ya sudah, sama Bu Hana saja, sama guru saja, kan lebih mudah, begitu Bu Sofi permasalahan saya. Walah, ternyata ya hal sepele tapi ke depannya juga memberi efek yang tidak bagus ya kepada anak-anak. Betul Eee, sekali. apa yang sudah Bu Hana lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya itu sudah mencoba untuk meningkatkan kemandirian siswa dengan cara melatih, mempraktekkan kegiatan sederhana yang dapat dilakukan siswa secara mandiri. Tapi masih belum berhasil, Bu Sofi. Contohnya, misalnya saya suruh mereka untuk pakai sepatu sendiri. Pertamanya ya nangis-nangis begitu, Bu Sofi. Memakai tas sendiri itu mereka merasa, kan biasanya dipakein oleh mama, dipakaikan oleh papa, dipakaikan oleh mbak, ini kenapa kok harus saya sendiri, begitu Bu Sofi. Iya, ternyata ya, mengajar anak kecil itu seperti momong ya, Bu Hana ya. Betul sekali Bu Iya. Sofi. Terus apa yang menjadi tantangan Bu Hana sendiri untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya, tantangannya adalah mindset mindset dari orang tua juga, yang menganggap bahwa beberapa orang tua menganggap bahwa, "Wah, anak saya ya memang saya sekolahkan, kan harus dilayani juga," begitu. Semuanya bisa, dibantu begitu, sehingga berdampak kepada pembiasaan diri siswa tersebut. Jadi orang tua merasa bahwa, "Loh, saat sekolah harusnya guru juga membantu seperti saya membantu anak saya, Mbak membantu anak saya, begitu. Itu adalah satu tantangan bagi saya, Bu Sofi. Baik, Bu Hana. Terus apa yang Bu Hana butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, saya itu membutuhkan satu kerjasama yang baik, Bu Sofi, antara guru, orang tua, dan juga siswa. Jadi itu sangat penting sekali, Bu Sofi, kerjasamanya. Misalnya, guru itu sudah menetapkan seperti ini atau membuat rule supaya anak mandiri. Nah, siswa paling tidak juga harus mengikuti, lalu orang tua mendukung. Itu yang saya butuhkan seperti itu Bu Sofi. Wah, Orang tua yang mau bekerja sama, anak juga mau bekerja sama,
saya juga mau ikut bekerja sama supaya terbentuk kemandirian siswa. Begitu Bu Sofi. Baik, Bu Hana, ini ibaratnya seperti ini ya, seperti orang tua dan neneknya ya. Kalau pada saat saya kecil dulu, mama saya Mmm, itu sering melarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Ternyata iya, pada saat saya diasuh oleh nenek saya itu kayak menemukan sebuah kebebasan gitu, Bu Hana. Oh, boleh betul. Uti minta ini, Uti minta ini, oke, nggak apa-apa lah. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi anak Benar itu sekali. merasa dengan orang tuanya sendiri terkekang, dengan Utinya menemukan kebebasan. Jadi Nah, itu, intinya harus apa ya? Terjadi kesepakatan antara betul. guru Bekerja sama dan dengan kesepakatan. wali murid gitu ya, Bunda. Baiklah, Betul Bunda. sekali. Mari kita bahas strategi ya untuk menciptakan karakter yang mandiri dalam diri siswa. Menurut saya, sebaiknya itu diadakan parenting tentang kemandirian siswa sehingga orang tua bisa terbuka berpikirnya tentang anak. Nah, untuk parenting sendiri ini sebaiknya kalau menurut saya Bu Hana, sebaiknya itu kita mengundang para wali murid sebelum pembelajaran tahun ajaran baru. Jadi pihak Oh, sekolah mengundang wali murid untuk menghadiri parenting yang diadakan sekolah. Tidak hanya itu saja, dari pihak sekolah untuk memberikan materi atau ilmu yang tentang parenting itu tidak hanya dari bisa dari gurunya sendiri, bisa mendatangkan seorang psikolog atau yang mumpuni di hal parenting tersebut. Sehingga apa? Orang tua akan sadar, akan apa ya? mm, Menyadari bahwa menciptakan mandiri pada diri anak-anak itu bukan sebuah paksaan atau bukan sebuah eh, apa ya tega gitu, tetapi untuk mhm, meningkatkan kemandirian mereka supaya menjadi anak yang mandiri untuk kedepannya, mmm, tidak harus menyuruh orang lain, terus bisa mhm. menghargai orang sekitar seperti itu, Bu Hana. Berarti sangat penting sekali ya, Bu, kemandirian itu ya, untuk dilatih oleh orang tua juga di rumah, oleh Mbaknya juga, walaupun, rasanya nggak tega sebagai orang tua begitu ya, "Wah anakku kok, ini makan sendiri, bawa tasnya sendiri, memakai sepatu sendiri." Berarti itu parenting yang diadakan, sekolah itu juga sangat penting ya, Sangat supaya penting. menyadarkan orang tua, sehingga orang tua tahu bahwa kemandirian anak itu juga sesuatu yang perlu diasah terus, begitu ya? Benar, Bu Hana. Karena zaman sekarang anak-anak itu berbeda dengan zaman kita dahulu. Kalau Betul, zaman dahulu itu nggak ada parenting ya, beda iya, dengan zaman sekarang. Karena apa? Kecanggihan teknologi, terus cara pikir anak-anak mengakses teknologi dengan mudah. Anak-anak bisa betul. melihat HP tanpa kontrol orang tua, sehingga apa ya, eee, menjadi efek negatifnya terlalu banyak gitu, Bu Hana. Gitu. Iya iya iya, betul sekali itu, Bu. Oke, Bu Hana, jika Ya, demikian berarti kita harus menggarisbawahi ya bahwa kerjasama antara guru dengan wali murid itu sangatlah penting, ya. betul Dengan betul. diadakan tadi mengundang parenting ke Parenting ke sekolah. sekolah supaya orang tua bisa, oh iya iya iya, betul sekali ya. Berarti selain di orang tua juga diajak kerja sama, Mbaknya juga termasuk diajak kerja sama supaya nggak cepet-cepet membantu, juga diadakan parenting ya,
supaya orang tua semakin terbuka. Sebenarnya sudah banyak orang tua yang terbuka, tapi ada beberapa yang merasa belum terbuka, nanti bisa lebih terbuka lagi. Begitu ya, Bu Sofia? Benar, Bu Hana. Selain itu, kita juga perlu, Bu Hana, memberikan sebuah penguatan positif kepada siswa Mhm. kita untuk lebih mandiri saat di sekolah. Kita jangan minta yang hal-hal yang terlalu perubahan yang terlalu besar dulu. Lihat hal-hal kecil dulu seperti yang biasanya tidak bisa memakai sepatu sendiri dan anak itu sekarang sudah mulai bisa memakai meskipun tidak bisa menali sendiri. Setidaknya kan mereka sudah berusaha gitu ya. Oh ya, diberi apresiasi seperti Iya, itu ya. Wah, kamu pintar, sudah bisa pakai sepatu sendiri, begitu ya, Bu iya. Sofia? Bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah kecil-kecilan aja. Dikasih permen kan anak-anak sangat suka gitu, Bu Hana. Iya, Bu, oke. Wah, saya sudah memiliki gambaran ini. Terima kasih banyak loh, Bu Sofi. Saya tadi itu berpikir bahwa, ah, bagaimana ya caranya? Ternyata Bu Sofi memberikan banyak sekali masukan. Saya terima kasih banyak, Bu Sofi. Sama-sama Bu Hana. Jadi, menurut Bu Hana, kucing kali ini apa yang sudah Bu Hana dapatkan? Saya banyak mendapatkan masukan dari Bu Sofi ya. Yang pertama, kita harus bekerja sama untuk, mendapatkan kemandirian siswa itu kita bekerja sama dengan orang tuanya, begitu ya. Selain itu, kita juga bisa mendatangkan narasumber-narasumber yang membahas tentang kemandirian siswa di sekolah. Sehingga orang tua bisa terbuka cara berpikirnya untuk kemandirian dan kemajuan anaknya sendiri. Begitu Bu Sofi. Oke, Bu Hana, jangan lupa tadi yang terakhir apa? Kita harus memberikan reward kecil atau Reward. iya, itu juga sangat penting loh buat anak-anak. Oh iya, iya Bu Sofi, saya akan catat sehingga nanti saya bisa melakukannya. Baik, Bu Hana, apakah ada lagi selain itu Saya yang rasa sudah ditanyakan? cukup Bu Sofi. Saya sudah cukup jelas, sudah memiliki gambaran yang jelas, dan saya akan berusaha untuk melakukan supaya anak-anak didik saya juga mandiri. Begitu Bu Baik, Sofi. baik, Bu Hana. Rencananya Bu Hana akan melakukannya mulai kapan? Ini mulai MPLS ini Bu Sofi, saya akan berusaha menerapkan yang Bu Sofi lakukan, berikan, infokan tadi, supaya lebih cepat, lebih baik, begitu Bu Sofi? Ya, mencegah lebih baik ya Bu Hana ya. Iya, sebelum nanti hari H belajar, jadi waktu MPLS ini sudah belajar pakai sepatu sendiri, tas sendiri, sehingga pas proses belajar mengajar, mereka sudah berjalan. Begitu Bu Sofi. Baik Bu Hana, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Bu Hana juga sudah bisa menjalankan atau melakukan hal-hal yang ingin dilakukan untuk lebih baik ya untuk anak-anak ya. Oke. Iya Bu Sofi. Bu Hana, silakan Anda implementasikan tadi yang sudah kita bicarakan panjang lebar. Semoga nanti hasilnya baik untuk anak-anak dan beritahu saya kalau hasilnya lebih baik. Baik Bu Sofi, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Bu Hana.